Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Terima kasih sudah hadir semuanya pada hari ini untuk belajar kembali pendidikan Pancasila. Nah, seperti biasanya agar pertemuan hari ini berjalan lancar juga bermanfaat diberkahi oleh Allah, kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti tidak usah Bapak absen, berarti tinggal Bapak tandai masuk semuanya. 25. Lalu semuanya. Hari ini kita akan belajar di bagian terakhir di bab yang pertama. Di bab ini masih satu rangkaian. Kalau di bagian awal kalian belajar mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45. Setelah itu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang terakhir adalah hubungan Pancasila dengan NKRI. Apa yang terjadi? Jadi kalian akan belajar menganalisis apa sih hubungan antara Pancasila dengan NKRI. Pancasila itu apa? Dasar negara. NKRI adalah negara kita, negara kesatuan yang mulai tahun 45 sampai dengan sekarang itu namanya NKRI. Nah, kalian sadar atau tidak, semua itu berjalan sampai sekarang ini bisa terus berlangsung pemerintahan kita, negara kita itu karena adanya dasar negara. Jadi kemana arah negara kita, bagaimana bentuk pemerintahannya itu harus selalu berdasar pada Pancasila. Karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Sebagai bukti adalah terdapatnya atau tercantumnya Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama di bagian pembukaan. Mulai ingat kembali ya. Jadi sudah ada gambaran hari ini akan belajar tentang apa? Bisa kita lanjutkan? Nah, untuk merefresh ingatan kita, Bapak ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab. Mudah-mudahan internetnya lancar karena ada gangguan di TV di luar. Jadi yang bisa silahkan masuk. Kalian sekarang buka grup WA kelas dulu. Oke? Ya. Dan buka grup WA. Kemudian klik tautan di grup tersebut, kemudian gabung. Hanya ada 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan sekaligus untuk mengingat dan persiapan kalian ikut pelajaran hari ini. Klik nama dan tulis dan gabung. Sudah siap semuanya ya? Ada yang belum bisa masuk? Yang bawa HP? Silakan dijawab sebisanya, semampunya. Perhatikan layarnya masing-masing. Langsung dibaca. Hanya 5 pertanyaan, santai saja. Oke, kita akhiri ya. 5 4 3 2 1. Kita lihat sama-sama siapa yang paling atas. Safira nomor 3, Dika nomor 2, Vidya nomor 3. Hanya sekedar melatih ingatan kita. Maju ke depan, Dika. Siapa saja ini? Tadi siapa saja? Vidya ke depan. Sama Dika, sama siapa tadi? Safira ke depan dulu. Jangan khawatir ya. Yang lainnya jangan khawatir, hadiahnya bisa dibagi-bagi. Nanti minta ke Dika, minta ke Tira, minta ke nih. Nah, sama-sama.
kita nanti. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nanti dibagi. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, tadi kalian sudah mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Tentang apa? Ya, hubungan Pancasila dengan NKRI. Sekarang coba, kalian tentu bangga dengan bangsa Indonesia. Bangga dengan apanya kira-kira? Sama rakyatnya? Budayanya? Ada lagi? Apa yang buat kalian bangga? Tradisi. Alamnya bagaimana? Indah. Apa lagi alamnya? Asri. Apa lagi? Kaya ya. Jadi NKRI itu sangat kaya akan bahan-bahan tambang, mineral maupun sebagainya. Di permukaan saja banyak, apalagi di dalam. Kalau di permukaan contohnya apa? Apa? Emas itu di dalam apa di permukaan? Dalam. Kalau yang di permukaan? Apa? Apa lagi? Yang di permukaan kita bisa ngambil tanpa menggali apa misalnya? Rempah-rempah, tanamannya ya, hasil taninya, ikan ya kan, dan sebagainya. Nah, semua itu harus dimanfaatkan dan dikelola dengan cara bagaimana? Dengan baik, sesuai dengan ketentuan, dengan dasar negara Pancasila. Nah, silakan simak, ada video pendek ya tentang kekayaan alam negara kita. Nanti kalian bisa menanggapi masing-masing kelompok setelah menonton video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Nah, sekarang silakan simpan HP-nya, simak ke depan tentang video 6 menit mengenai pengelolaan negara kita atau kekayaan alam yang ada di negara kita. Semuanya tolong perhatikan dulu ya. Dika. Enam menit hanya ya, tolong diperhatikan. Intinya adalah tambang nikel di Sulawesi. Tolong perhatikan peristiwanya, keadaan alamnya. Nanti tiap kelompok menanggapi sedikit saja, tidak perlu banyak, tidak harus banyak ya. 1 kalimat boleh, 2 kata, 3 kata, lama 10 kalimat juga boleh. Siap-siap ya masing-masing kelompok nanti memberi tanggapan. Coba diklik layarnya, masih lama enggak? Layarnya diklik. Nah, tinggal bentar. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok berarti ya. Berarti bukan 6 kelompok. Boleh buat catatan kecil, boleh ya. Kalian harus memberi tanggapan video yang matikan. Oke, makasih. Oke, sudah menonton semuanya? Memperhatikan tentang apa? Tentang pertambangan atau salah satu kekayaan alam negara kita, yaitu nikel. Nikel itu hanya sebagian kecil dari kekayaan alam Indonesia. Masih banyak lagi. Contohnya apa selain nikel? Emas. Apa lagi?
Emas di mana taunya kalian? Di Papua. Tadi apa Bima? Apa? Rempah-rempah hasil pertanian. Oke. Kalau yang di dalam tanah selain emas, selain nikel, timah, Fian, betul. Lagi apa ada lagi? Berlian, batu bara. Berlian, batu bara. Yang kalian gunakan untuk pergi ke mana-mana? Ya, minyak bumi. Jadi masih banyak lagi hasil kekayaan alam mineral yang terkandung di dalam negara kita. Nah, ini kelompoknya bagaimana? Tetap seperti ini ya? Ya, karena ini sudah sesuai kesepakatan, jadi kelompoknya sudah tetap seperti ini ya. Ada 5 kelompok karena sudah diatur kalian sendiri mulai kemarin sebelum masuk. Berarti yang kelompok paling utara kelompok 1 ya. Ini 3, ini 4, ini 5. Oke. Sekarang saya ingin salah satu wakil kelompok kalian ya menyampaikan tanggapan. Misalnya setelah nonton video tadi, boleh perasaan kalian, boleh informasi apa yang kalian dapatkan, apapun tanggapan kalian setelah menonton video tersebut. Boleh 2 kata, boleh 3 kata, boleh 1000 kata. Oke, siap? Dari kelompok 1 tanggapannya setelah nonton video tersebut. Siapa yang mau mewakili? Atau yang kelompok lain ada yang siap? 2 siap? Belum Pak, belum. Belum. 3 siap? Kan emang gitu. Ya gimana ada tambang lagi. Boleh 1 kata, 2 kata, 1 kalimat. Keren Bapak. Keren. Apa lagi? Apanya yang keren? Itu kalau misalnya lagi proses pembakaran itu yang 100. Oke, yang keren proses penambangannya. Iya. Apalagi? Tidak ada. Ada tambahan? Hasilnya Bapak banyak. Hasilnya banyak. Ada lagi? Tapi saya ngenes Bapak dan alamnya Bapak. Oh ya, oke. Berarti, halo yang lain perhatikan. Halo. Ada yang bilang keren, ada yang bilang hasilnya banyak. Safira ngeres katanya, ngenes ya? Iya. Kenapa? Lihat itunya alamnya tuh Bapak. Alamnya kenapa? Pohon-pohonan. Jadi rusak ya. Alamnya jadi rusak. Yang sebelahnya hijau, tapi yang ditambang jadi coklat. Padahal itu katanya digali sampai 30 meter. Oke. Selama berapa lama? Jadi nggak selamanya itu bisa diambil ya. Kalau sudah habis berarti harus ditinggalkan. Nah, itu juga sebuah masalah ya, agar jangan sampai merusak lingkungan. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Keren. Yang kelompok 2? 1 kata, 2 kata, 3 kata, 1 kalimat. Kita dapat mengetahui pertambangan nikel di Indonesia. Oke. Kelompok 2 dapat mengetahui proses penambangan nikel di Indonesia, terutama di Sulawesi. Tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3. Tanggapannya, perkembangan nikel memang Jawabannya pertambangan nikel memang memiliki dampak positif seperti membangun lapangan kerja, meningkatnya pendapatan daerah dan lain-lain. Tetapi pertambangan seperti ini juga memiliki dampak positif seperti kerusakan lingkungan, terganggu kesehatan masyarakat dan sebagainya. Oke, keren kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Jadi menurut kelompok 3 ada 2 sisi negatif ya. Ada 2 sisi yang saling berlawanan. Di satu pihak menghasilkan kekayaan alam, tapi di lain pihak juga merusak lingkungan. Yang kelompok 4. Indonesia merupakan penghasil nikel terbanyak terbesar di dunia. Salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, jadi nikel itu salah satu hasil tambang yang menjadi primadona atau lagi ngetren sekarang. Karena apa? Mengapa nikel kok jadi ngetren sekarang? Karena itu nikel banyak dijadikan sebagai alat-alat. Alat-alat apa? Oke, tepuk tangan untuk nanti aja ya. Tepuk tangannya nanti. Betul. Jadi nikel itu menjadi bahan baku pembuatan
mobil, baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik, listrik. Jadi sekarang lagi ngetren ya, sepeda listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik. Yang terakhir, tanggapannya boleh ditambahkan dari yang tadi. Apa? Baik, menurut pendapat saya setelah saya mendengar jawaban dari teman-teman yang mungkin benar, saya simpulkan pertambangan nikel di Indonesia memang memiliki dampak positif dan negatif seperti yang kelompok 3 katakan. Ya, oke. Dampak positifnya itu seperti menambah finansial negara kita Kekayaan, oke. dan menambah pendapatan per kapitanya. Oke. Namun, seperti yang kelompok 3 tadi katakan, dia juga memiliki dampak negatif, yaitu kerusakan alam. Dan kerusakan alam yang biasanya tercipta oleh pertambangan nikel sangat parah seperti yang terjadi di Papua. Mungkin Itu. sekian. Ya, ada yang mau menambahkan? Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi hebat-hebat ya, kelompok 1 sampai 5 sudah kritis, sudah bisa menganalisis, tidak hanya sekedar menonton, tapi bisa mengambil informasi yang ada di video. Nah, sekarang saya minta satu kelompok saja. Tepuk 3. Semangat. Kelompok tepuk 3. Tepuk 2, tepuk 2. Tepuk 2. Oke. Saya minta satu kelompok. Itu kan kekayaan negara kita atau kekayaan NKRI. Nah, kalau dikaitkan dengan Pancasila, bagaimana seharusnya? Kita kan sudah menyaksikan video tentang kekayaan alam negara kita. Nah, kalau dikaitkan dengan Pancasila, bagaimanakah seharusnya kekayaan alam tersebut dikelola? Dengan baik. Dengan baik. Baiknya bagaimana maksudnya? Sumber daya alam kan menjadi salah satu keuntungan negara di Indonesia, Pak. Nah, secara otomatis dengan sumber daya alam kita yang anggap aja besar, itu bisa menjadi sumber keuangan untuk untuk bangsa, Pak. Seperti dan semakin meningkatnya pendapatan per kapita itu, rakyat kita akan semakin sejahtera. Nah, semakin sejahtera, rakyat kita akan semakin bersatu, Pak. Seperti sila ketiga Pancasila. Kelompok yang 1 dengar, yang utara? Ya. Dengar ya. Jadi intinya kekayaan alam memberikan kita kesejahteraan. Nah, kesejahteraan tersebut jangan sampai disalah gunakan, tapi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Jangan malah dikorupsi misalnya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sesuai dengan misalnya sila keberapa kira-kira? Yang sesuai dengan yang disampaikan pian tadi. Sila ketiga boleh, persatuan Indonesia. Jadi harus membuat negara kita semakin bersatu, bukan terpecah belah. Yang tentang kesejahteraan ada di sila berapa? Tentang kesejahteraan. 1. Ya, bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Ya, jadi itu kira-kira ya seluruh bentuk pengelolaan negara kita NKRI untuk mencapai cita-cita bangsa kita harus berpijak dan berdasar pada Pancasila. Termasuk jangan sampai mengabaikan anak cucu kita atau generasi yang akan datang. Jadi kalau kata Vira tadi ada efek negatifnya, maka harus dihindari. Bagaimana caranya agar tetap lestari ya? Misalnya dengan ditanami kembali dan sebagainya. Oke. Sampai di sini sudah sedikit ada gambaran ya, apa itu gunanya Pancasila sebagai dasar negara kaitannya dengan NKRI. Nah, di pelajaran kali ini diharapkan kalian nantinya setelah selesai belajar hari ini mampu menunjukkan, mampu menganalisis, mampu menyampaikan apa itu hubungan Pancasila dengan NKRI dalam kaitannya sebagai dasar negara Indonesia. Bagaimana dia mengatur jalannya pemerintahan dan sebagainya.
Nah, siap ke pelajaran berikutnya, kegiatan berikutnya? Siap ya. Kali ini saya minta kalian berdiskusi sesuai dengan tema yang telah Bapak pilih. Tapi dengan cara diundi. Jadi nanti siapkan HP kalian, sambungkan ke internet, kemudian ketikkan masalah yang saya sampaikan. Kemudian cari, kalian boleh pilih video, boleh. Pilih berita juga, boleh. Siap ya? Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kita pilih temanya tentang apa? Soekarno ya. Ada 5 topik. Sebenarnya 6. Saya siapkan 6, tapi karena hanya 5, berarti kita pilih 5 aja. Ini kelompok 1 dulu ya. Ditulis ya, topiknya apa ditulis. Kelompok 1, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapa? Sesuai dengan yang tadi, berarti nomor 4 ya. Kemudian kelompok 2 ya. Konflik sosial. 3 ini. Kelompok 3. Partisipasi politik. Ini nomor. Kemudian kelompok 4 ya. Kebijakan ekonomi. Berarti ini yang kelompok 5. Kalian buka Google ya. Kemudian masukkan di Google itu judulnya yang nomor 1, misalnya pelayanan publik yang buruk. Ya. Kemudian kalian pilih 1, boleh YouTube, boleh berita yang berkaitan dengan yang ada di Google itu yang kalian cari. Ngerti ya? Kemudian kalian pilih beritanya atau kasusnya, kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Waktunya 15 menit. Ketikkan di Google topik yang diterima, kemudian pilih berita atau kasus yang ada di hasil pencarian. Boleh yang terbaru, boleh yang paling menarik, boleh yang paling bawah, boleh paling atas, boleh video YouTube, boleh berita dan sebagainya. Kalau memang bisa ngetik langsung di Canva, ketikkan di Canva. Kalau bisa ngetik di Word, ketikkan di Word. Mau ditulis di buku, tulis dulu juga boleh. Ya, 1 kelompok 1 aja. Pilih yang paling menarik. Dari berbagai yang keluar itu, pilih yang paling menarik. Nanti dijawab pertanyaan yang ada di bawahnya sesuai dengan kasus yang dipilih. Kelompok 1 udah nemu? Oke, silakan maju ke depan. Dibacakan hasil pekerjaannya kelompok 3. Partisipasi politik, hoaks, dan polarisasi di media sosial. Bagaimana penyebaran hoaks dan polarisasi di media sosial bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ya, jawabannya. Penyebaran hoaks dan polarisasi di media sosial bertentangan dengan sila ketiga karena memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan menyebarkan informasi yang tidak benar dan memprovokasi kebencian. Hal ini juga bertentangan dengan sila keempat karena menghambat proses musyawarah dan dialog yang konstruktif dalam mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Ya, kemudian yang kedua. Mengapa Pancasila mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam perbedaan pendapat, terutama di era digital? Pancasila mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam perbedaan pendapat, karena setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, tetapi tidak semua pendapat itu benar atau bermanfaat. Melalui
Melalui musyawarah, kita dapat saling bertukar pikiran dan mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Di era digital, musyawarah dan kebijaksanaan sangat penting karena informasi menyebar dengan sangat cepat dan mudah, sehingga kita harus berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Apa peran yang harus diambil oleh pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial untuk memastikan partisipasi politik berjalan secara sehat dan konstruktif sesuai nilai-nilai Pancasila? Pemerintah membuat regulasi yang jelas dan tegas mengenai penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, serta melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi digital dan berpikir kritis. Masyarakat meningkatkan kesadaran diri mengenai pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi dan dialog yang konstruktif di media sosial. Platform media sosial menerapkan kebijakan yang ketat mengenai penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta mempromosikan konten-konten yang positif dan membangun. Oke, terima kasih ya, dulu ya. Itu tadi penampilan dari kelompok 3 tentang polarisasi media dan isu hoax. Dari sampaian luar biasa ini, ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Sudah bagus? Sudah mengerti? Ya. Nanti tolong ini ya, kelompok 3 kalian pindah ke Canva, kalian lebih baik lagi tampilannya, atau boleh pakai Word, Public juga boleh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, hari ini yang terakhir penampilan dari kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2. Jadi 2 kelompok saja karena waktunya tidak mencukupi. Konflik sosial. A. Nilai Pancasila mana yang paling relevan untuk menyelesaikan konflik ini? Jelaskan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila Pancasila yang paling relevan untuk menyelesaikan konflik sosial. Sila kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan adil bagi semua pihak. Bagaimana peranan pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan sila ketiga, Persatuan Indonesia untuk mencegah dan mengatasi konflik serupa? Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif, serta menegakkan hukum secara konsisten. Apa dampak konflik sosial ini terhadap stabilitas NKRI, dan bagaimana Pancasila seharusnya menjadi rumah bersama bagi semua warga negara? Perpecahan bangsa. Konflik sosial dapat memicu perpecahan antara kelompok masyarakat, suku, agama, dan budaya, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi itu tadi tampilan dari kelompok 2 yang sudah membahas mengenai konflik sosial dengan 3 pertanyaan dan sekaligus 3 jawaban. Dari sampaian kelompok 2 tadi, mungkin ada yang kurang jelas, mau menanggapi atau bertanya? Ada? Ada juga? Nanti juga boleh dikirim ke grup ya, boleh seperti ini, boleh bentuk lain juga boleh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Duduk, silakan duduk. Yang ngirim Putri tadi ya? Ya, kirim ke grup aja. Biar nanti semuanya ya, kalau sudah akhirnya kirim ke grup kelas, biar bisa saling mengetahui dan bisa saling menilai atau melihat. Nah, kirim. Itulah tadi belajar kita hari ini tentang menganalisis hubungan Pancasila dengan NKRI. Dari kesemua tampilan bahasan tadi, siapa yang bisa memberi kesimpulan bagaimanakah hubungan antara Pancasila dengan NKRI? Ayo, siapa yang mau coba? Apa hubungan Pancasila dengan NKRI dari belajar kita hari ini? Pancasila berperan sebagai dasar negara, terus sekaligus menjadi pedoman, menjadi rambu bagaimana NKRI dikelola agar tidak menyimpang, agar tetap sesuai dengan didikannya bangsa Indonesia.
Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebagai refleksi hari ini, silakan kembali buka grup WA kelas, kemudian jawab pertanyaan yang ada di link tersebut. Kemudian diklik dan jawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Klik tambah ya. Kalau sudah kebuka, klik tambah. Kemudian subjek itu diberi nama kalian. Ini ada tambah. Ini Maida sudah ada. Maida sudah masuk. Kemudian Hehe. Siapa namanya Hehe ini? Dikasih nama Hehe itu, kasih nama orangnya ya. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Apa hal pelajaran baru? Hidup itu berat kalau apa ini? Hehe. Ayo yang lain. Bukan. Pertanyaannya, apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Tulis, ayo coba tulis semuanya. Yang nggak bawa HP, nggak usah, nggak apa-apa ya, diwakili. Nomor 2, kalau mau jawab nomor 2 ini pertanyaannya. Yang saya suka dari pelajaran hari ini. Hal yang saya suka dari pelajaran hari ini. Hal yang saya suka dari pelajaran hari ini. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, kesulitan atau hambatan yang saya alami hari ini. Misalnya Bella tadi tidak bawa HP. Kau hilang semua. Ayo, tadi sudah ngirim hehe malah hilang. Dihapus ya. Ini kalau pakai laptop bisa lebih lebar benar. Atau saya miringkan aja mungkin ya. Nah ini sama aja. Ayo kalau cepat selesai ada 5 jawaban kita tutup. Kalau belum ada 5 atau minimal 5. Eca, pemanfaatan sumber daya alam. Mempelajari tentang ragam sumber daya alam, tidak mengalami kesulitan. Terima kasih untuk Eca. Yang lain ayo ditunggu cepat. Jangan dihapus lagi Eca. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Yang saya suka dari pelajaran hari ini. Yang ketiga, kesulitan atau hambatan yang saya alami pada pelajaran hari ini. Jawab 3 boleh, jawab 1 boleh, jawab 2 boleh, jawab. Pertanyaannya, yang saya suka dari pelajaran hari ini. Nomor 3, kesulitan atau hambatan yang saya alami hari ini. 1, 2, 3, ada 5 yang masuk. Zahira, mana Zahira? Sabira. Aduh, kegeser. Tentang kekayaan Indonesia, terutama pada tambang nikel dan sangkut pautnya dengan NKRI. Kemudian sangat suka mengerjakan kuisis. Yang nomor 3, tidak ada kesulitan. 3, kesulitan atau hambatan yang saya alami hari ini. Juwita, mana ini? Juwita mana? Oh, Juwita. Ya, mempelajari tentang kekayaan alam di Indonesia. Bisa mempelajari, mengedit di Canva dan mengetahui SDA di Indonesia. Tidak ada kesulitan juga. Maida, hubungan NKRI dengan Pancasila. Bisa belajar tentang kekayaan alam. Tidak ada kesulitan juga. Ina ini siapa? Oh ya, Ina. Hubungan Pancasila NKRI, sumber daya alam tidak ada. Nisa sama ya, kekayaan, bisa mengedit Canva, tidak ada kesulitan. Kemudian Vidya Bahira, tadi Vidya ya. Oh ya, kekayaan alam tentang nikel tidak ada juga. Nah, ini ada yang dikasih warna. Jadi bisa dikasih warna juga, mau kasih warna pink, kan warna biru. Itu mati ya. Ya kalau aku lihat apa? Ya. Imutnya imut.
bisa diganti, mau diganti icon apa ya, mau kasih foto juga boleh. Boleh Pak? Boleh, silakan. Ada kesulitan. Imut, mana imut? Gak ada jawabannya. Imut mana imut? Ya ada. Siapa ini? Lia ini siapa? Nggak tahu. Lia, Putri Lia. Mempelajari pertambangan, kerjasama, seru, tidak ada kesulitan. Desi, tentang NKRI, Pancasila, dan tambang nikel. Belajar sambil main game yang disukai, kemudian tidak ada kesulitannya. Lihat gua. Apa pertanyaannya? Terima kasih Bapak. Siapa ini? Tidak ada namanya Nodeng. Terima kasih kembali. Masih ada yang mau ngirim? Kalau tidak ada, sambil lalu kita tutup pelajaran hari ini ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua ya. Juga tolong perhatikan. Oke, kita tutup dulu ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Oke, terakhir ya. Untuk yang belum selesai nanti dikirim ke grup kelas saja hasilnya. Boleh di-download, boleh sebagai JPEG, boleh sebagai PDF, tidak apa-apa silahkan. Sebagai gambar boleh, mau bentuk apapun, diedit dicap-cip juga boleh. Mau kayak tulisan berjalan boleh silahkan. Bebas. Boleh aplikasi apa-apa. Kasih musik hidup juga silahkan. Dikirim di TikTok linknya juga boleh. Ya. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Silakan dirapikan. Selamat beristirahat sambil menunggu kegiatan berikutnya. Oke.